Banyak surat yang ditujukan pada penguasa agar mereka berislam, hanya satu surat yang diterima. Beliau, nabi dari penguasa yang meminta untuk diajari Islam. Bangsa itu adalah bangsa Nusantara, Indonesia maju terdahulu yang memiliki pasukan ratusan gajah dan tanahnya kaya emas di Pulau Suvarnatvipa. Kerajaan pra-Islam. Situs-situs di Nusantara Indonesia terdahulu bukan Hindu atau Buddha, tapi asal bibit cikal bakal ajaran keduanya bermula dari Nusantara. Fahami sekali lagi, ajaran leluhur Nusantara bukan Hindu atau Buddha, juga bukan animisme dinamisme. Simak dan perhatikan kajian telaah akademik. Peristiwa hijrah atau perginya Nabi dari tanah kelahirannya adalah masa kegelapan negerinya, di saat Nusantara Indonesia terdahulu mengalami masa terang benderang, di masa wilayah ini sebelum dan sesudah dikenal bernama Sriwijaya. Sriwijaya, yang dicirikan dengan pemerintahan kadatuan berlandas pada tatanan adat, matrilineal, matriarkat, bergaris pada ibu, ini bukan kerajaan. Tapi berlaku sistem matrilineal, keratuan atau kedatuan. Sebelum tersebut sebagai Sriwijaya di masa pra-Islam, bernama Indodunia dengan nama ibu, bunda pada setiap generasi tercatat di antaranya. Sang Hyang Dewi Putih Indomo, Sang Hyang Dewi Putih Indah Dunia, Sang Hyang Dewi Putih Indo Jati, Sang Hyang Dewi Putih Indo Dunia, Sang Hyang Dewi Putih Indo Mayang, Sang Hyang Dewi Putih Indo Meda. Literasi teks kata, Sang Hyang, ini bukan Hindu India, tapi asli kata Nusantara. Jika ini dari India, adakah kata ini di sana? Pada masa sebelumnya dari area Katotuo, ini 1 km ke arah situs Muara Takus, sisi kanan jalan masuk ke arah kanan. Disinilah komplek tempat pembelajaran Dharmik original. Di sini tersisa sebaran artefak yang menunjukkan bekas komplek universitas tertua dunia yang bercabang di India, Nalada, pada masa pra-Islam bernama Dharmapala. Ketika Ising 671 sampai 695 M datang hanya terlihat pondasinya saja. Atisa di Pamkara Ricnana, tahun 1013 M datang ke sini. Ia belajar dan berada di Istana Payung Perak selama 12 tahun. Lokasi ini ada di sebelah barat situs Muara Takus. Di atas bukit yang di bawahnya adalah desa Tanjung. Saat Konde Grut 1858 datang ke sini dan menyebutnya sebagai kota candi, kota yang banyak terdapat candi. Masa-masa Islam candi-candi banyak tak terawat dan rusak kemudian hilang atau dihilangkan karena terlabeling dua ajaran yang lahir di India. Pada masa sebelumnya lagi dari area Katotuo, yaitu di sisi kiri arah masuk situs Muara Takus. Saat ini dekat pintu gerbang sisi kiri ke Sungai Kampar ada area luas. Inilah pada masa pra-Islam sebagai area dermaga melepas para wisudawan menyebarkan membawa Dharmik original ke seluruh Nusantara sampai ke India. Tepatnya abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11 tahun Saka, Dapunta Hyang, dari Kadatuan Sriwijaya melakukan marlapas. Hal ini juga sering dilakukan oleh generasi sebelumnya dan bukan menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Marlapas adalah perjalanan suci, Sidayatra, membawa Dharma, yaitu Dharmik original. Ini bukan Hinduisme, Buddhisme India. Ditandai dengan percayanya beliau Dapunta Hyang pada Tuhan Satu, yang masa pra-Islam di Kadatuan disebut dengan Pacayo Tuhan Nan Oso, Tiado Rupo, juga masyarakat di area ini hingga saat ini. Dapunta Hyang melakukan perjalanan suci, Sidayatra, membawa Dharmik original, bersama para 2.213 orang master wisudawan dari Universitas Dharmapala bersama putra sulungnya, Sang Hyang Datu Kampala, berhenti di Gunung Tua membina umat dan memperluas candi terus ke arah menuju Aceh. Ke arah timur dan utara singgah di Teluk Kuantan membina umat bersama putra keduanya, Sang Hyang Datu Maharaja Bujang, dan memperluas candi di puncak bukit, Bosau. Di perbukitan Bosau terus bergerak ke arah timur selatan Tenggara Oku, Sungai Musi, Siguntang-Guntang, Gunung Hijau, Kedukan Bukit, Muara, Kuala Tungkal. Dapunta Hyang meninggalkan putrinya, Sang Hyang Dewi Putih Minang Masak, yang di kemudian hari menjadi kerajaan Kesultanan Sriwijayanasa, Krijanayasa. Palembang bukan pusat pembelajaran Buddhisme. Ini adalah salah satu dari beberapa lokasi pembelajaran Dharma. Ini adalah Dharmik original. Tetua adat di sini menyebut leluhurnya dengan Munyang Muyang. Di Pulau Punjung Sungai Bono ditinggal putranya bernama Dharma Raya, membina dan membangun Candi Pulau Punjung dan Padang Lawas, sampai ke Papua yang di kemudian hari menjadi kerajaan Kesultanan Dharmasraya. Jadi candi yang ada di Nusantara juga kerajaan pra-Islam bukan Hindu, Buddha.
Kapan dan siapa misionaris Hindu-Buddha India ke Nusantara, hingga situs-situs dan kerajaan pra-Islam disebut Hindu-Buddha? Tidak ada jawabannya, karena memang tidak pernah ada, ini hanya labeling penjajah. Jadi, Dharmik original, berawal dan bersumber dari Nusantara. Dari sini ajaran yang mendasari lahir dan tumbuhnya ajaran Hindu, Buddha dan Jaina di India dan hingga kini tersimpan sempurna di Bali, tampil di candi-candi Nusantara. Kembali pada keluarga Kadatuan, salah seorang ibu, Bunda Dewi di atas mempunyai adik yang menjadi pimpinan, Vanua, Vatsal kerajaan bagian dari Kadatuan, yang bernama Maharaja Diraja Sariputra, disebut Raja Semenanjung. Lokasi saat ini masuk dalam wilayah Malaka, gelar saat ini disebut di Pertuan Agung. Pada tahun 682–720 M, Nusantara berada dalam pengaruh Sriwijaya, yang berkembang sebagai pusat perdagangan, agama, dan diplomasi internasional. Hubungan dengan dunia Islam mulai terbentuk, salah satunya melalui surat Maharaja Sriwijaya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Berikut adalah penguasa Sriwijaya yang berkuasa antara tahun 682 sampai 720 Masehi. 1. Dapunta Hyang Srijayanasa, berkuasa sekitar 682 M. Pendiri dan raja pertama Sriwijaya, disebut dalam prasasti Kedukan Bukit, 682 M. Memimpin ekspedisi militer dengan pasukan besar untuk memperluas wilayah Sriwijaya. Berhasil menaklukkan wilayah sekitar Sumatera, Bangka, dan pesisir Semenanjung Malaya. 2. Wisnu, berkuasa sekitar akhir abad ke-7 M, awal abad ke-8 M. Tidak banyak catatan sejarah mengenai raja ini, tetapi kemungkinan melanjutkan ekspansi dan memperkuat kekuasaan Sriwijaya. 3. Sri Indrawarman, berkuasa sekitar 702–728 M. Sri Indrawarman adalah nama yang sering dipakai para sejarawan. Nama sebenarnya adalah Sang Hyang Datuok Indra Brahman, yang pada video ini kita akan kaji. Beliau sebagai raja yang mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, 717–720 M. Dalam catatan dinasti Tang, Sriwijaya mengirim utusan diplomatik ke Tiongkok pada tahun 702 M. Sang Hyang Datuok Indra Brahman memperkuat hubungan dagang dengan dunia Islam dan India. Pada periode 682–720 M, Sriwijaya dipimpin oleh Dapunta Hyang Srijayanasa, Wisnu, dan Sri Indrawarman. Raja-raja ini memperluas wilayah, menjadikan Sriwijaya pusat maritim, serta menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan dunia Islam. Maharaja Sri Indrawarman adalah salah satu penguasa kerajaan Sriwijaya yang memerintah sekitar tahun 702 M. Sang Hyang Datuok Indra Brahman atau Maharaja Sri Indrawarman, yang memerintah kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 702–728 M, dikenal dalam kronik Tiongkok sebagai Sihli Topamo. Nama ini merupakan transliterasi fonetik dari bahasa Sanskerta atau Melayu kuno ke dalam aksara Tionghoa, yang umum dilakukan dalam catatan Tiongkok kuno untuk mencatat nama-nama asing. Selama masa pemerintahannya, Sri Indrawarman tercatat 3 kali mengirim utusan ke dinasti Tang di Tiongkok, yaitu pada tahun 702 M, 716 M, dan 724 M. Pengiriman utusan ini menunjukkan hubungan diplomatik dan perdagangan yang erat antara Sriwijaya dan Tiongkok pada masa itu. Selain itu, pada tahun 718 M, Sri Indrawarman atau Sang Hyang Datuok Indra Brahman juga mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Umayyah, yang menunjukkan keterlibatan aktif Sriwijaya dalam jaringan perdagangan dan diplomasi internasional, termasuk dengan dunia Islam. Informasi ini menegaskan peran penting Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan kekuatan maritim di Asia Tenggara pada abad ke-7 dan ke-8 M, serta kemampuan diplomatiknya dalam menjalin hubungan dengan kekuatan besar di Asia Timur dan Barat. Berikut adalah nama penguasa dinasti Tang di Tiongkok pada tahun yang terkait dengan utusan Sriwijaya di masa pemerintahan Sri Indrawarman atau Sang Hyang Datuok Indra Brahman. 1. Tahun 702 M Kaisar Wu Zetian, 690–705 M, beliau satu-satunya kaisar wanita dalam sejarah Tiongkok. Memerintah dinasti Zhou setelah menggulingkan dinasti Tang sementara waktu. Pada masa ini, Sriwijaya mengirim utusan pertama ke Tiongkok.
2. Tahun 716 M Kaisar Xuanzong, 712-756 M. Juga dikenal sebagai Tang Ming Huang. Salah satu kaisar terkemuka dinasti Tang, membawa Tiongkok ke puncak kejayaan budaya dan ekonomi. Sriwijaya mengirim utusan kedua pada masa pemerintahannya. 3. Tahun 724 M Kaisar Xuanzong, masih berkuasa, 712-756 M. Sriwijaya mengirim utusan ketiga ke Tiongkok untuk mempererat hubungan diplomatik. Sriwijaya pada masa Sri Indrawarman menjalin hubungan erat dengan dinasti Tang, yang saat itu merupakan kekuatan besar di Asia Timur. Hal ini memperkuat posisi Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan agama di Asia Tenggara. Di masa peristiwa hijrah pertama, Nabi peristiwa ini terjadi di Nusantara Indonesia. Di wilayah Vanua Kadatuan tepatnya di daerah sekitar Aceh ada kerajaan yang dipimpin Maharaja Diraja Sariputra. Raja ini masih terikat garis keturunan dari salah satu bundo di pusat Kadatuan. Maharaja Diraja Sariputra, kedatangan tamu dari Timur Tengah bernama Abdullah Khattab. Abdullah Khattab adalah salah satu keturunan Umar bin Khattab, Khalifah kedua Islam. Beliau adalah generasi kelima dari Umar bin Khattab dari jalur Abdul Al-Rahman bin Umar bin Khattab. Ia hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Abdullah Khattab, yang datang ke Nusantara karena diminta langsung oleh Kesultanan di Loksmawe Aceh kepada Nabi, kemudian setelah raja ini belajar Islam 3 tahun, di kemudian hari pergi mendatangi Maharaja Diraja Sariputra, di Malaka. Pusat Kadatuan, Sriwijaya yang dipimpin oleh Sang Hyang Datu Maharaja Diraja Indra Brahman, saat itu belum Islam, tapi salah seorang ibu, Bunda Dewi di Kadatuan adiknya menjadi pimpinan Vanua Fatsal kerajaan bagian dari Kadatuan, yang bernama Maharaja Diraja Sariputra, di Malaka, sudah berislam terlebih dahulu karena lokasi dekat dengan Aceh. Pada abad 7 tahun kedua proses penyampaian Islam, secara kekeluargaan dari adik kepada kakak terjadi di pusat Kadatuan lokasi di 13 Koto Kampar. Lokasi area situs Muara Takus saat ini adalah pusat puja dan pusat pemerintahan di Bukit Katangka, terhadap Sang Hyang Datu Maharaja Diraja Indra Brahman, yang belum Islam saat itu. Pahami sekali lagi, mereka sebelum Islam bukan animisme atau Hindu, Buddha. Proses berislamnya ini berjalan sulit. Indra Brahman masuk Islam dengan syarat harus didatangkan ahli ke Sriwijaya. Hal ini disampaikan kepada tamu dari Timur Tengah, Abdullah Khattab, yang sudah lebih dahulu berdakwah sebelumnya masuk via Aceh. Catatan versi sejarawan Eski Fatimi menyebutkan bahwa pada tahun 100 Hijriah, 718 M. Maharaja Sriwijaya, diperkirakan adalah Sri Indrawarman mengirimkan sepucuk surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Umayyah. Surat ini masih tersimpan di Museum Turki. Berikut adalah teks lengkap surat yang dikirim oleh Maharaja Sriwijaya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 718 Masehi. Dari Raja Diraja, Malik Al-Amlak, yang adalah 1000 raja, yang istrinya juga cucu 1000 raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat 1000 gajah, yang di wilayahnya terdapat 2 sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu wewangian, pala, dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan Tuhan-Tuhan lain dengan Tuhan. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak tetapi sekadar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya. Berikut adalah silsilah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tokoh yang berkaitan dengan Raja Sriwijaya. Silsilah beliau hingga Nabi Muhammad dalam urutan lengkap beserta tahun kehidupan tokoh-tokohnya. 1. Nabi Muhammad 570-632 M. Rasulullah, utusan terakhir Allah dalam Islam. 2. Umar bin Khattab 584-644 M. Khalifah Rashidin kedua, mertua Nabi Muhammad, ayah Hafsah, istri Nabi. 3. Asim bin Umar bin Khattab, wafat sekitar abad ke-7 M. Asim bin Umar bin Khattab, putra Umar bin Al-Khattab, hidup pada tahun 624-656 M. Berikut adalah ringkasan masa hidupnya. Masa hidup Asim bin Umar bin Khattab. Kelahiran tahun 624 M. Tempat, Madinah, Arab. 632 M. Nabi Muhammad meninggal
dan Asim bin Umar bin Khattab masih kecil. 644 M, Asim bin Umar bin Khattab berpartisipasi dalam pertempuran Tabuk. 656 M, Asim bin Umar bin Khattab menjadi salah satu pemimpin yang menentang Muawiyah bin Abu Sufyan. 656 M, Asim bin Umar bin Khattab dibunuh oleh pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Putra Umar bin Khattab. 4. Ummu Asim binti Asim bin Umar, abad ke-7 M. Cucu Umar bin Khattab, ibu dari Umar bin Abdul Aziz. 5. Abdul Aziz bin Marwan, wafat 705 M. Ayah Umar bin Abdul Aziz, saudara Khalifah Abdul Malik bin Marwan. 6. Umar bin Abdul Aziz, 682-720 M, Khalifah Umayyah ke-8, berkuasa pada 717-720 M. Beliau inilah tokoh yang berkaitan dengan Raja Sriwijaya. Berikut adalah daftar pemimpin sebelum dan sesudah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bertakhta 717-720 M, dalam dinasti Umayyah. Sebelum Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Abdul Malik 715-717 M. Umar bin Abdul Aziz, memerintah dari 717 hingga 720 M. Sesudah Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik 720-724 M. Jadi, pada tahun 718 M, Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang sedang memimpin, dengan pendahulunya adalah Sulaiman bin Abdul Malik dan penerusnya Yazid bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717-720 M, dalam dinasti Umayyah, terdapat beberapa pejabat penting yang bekerja di bawah kepemimpinannya. Berikut beberapa nama pejabat beserta tugas atau pekerjaannya. 1. Raja bin Haywah, penasehat dan menteri keuangan. Seorang ulama dan penasihat utama yang berperan besar dalam reformasi pemerintahan. Membantu kebijakan ekonomi yang berfokus pada keadilan sosial, termasuk distribusi zakat dan penghapusan pajak yang menindas. 2. Ayub bin Syurahbil, Gubernur Mesir. Bertugas mengelola pemerintahan di Mesir, termasuk reformasi pajak dan administrasi keuangan. 3. Al-Jarrah bin Abdullah, Gubernur Khurasan. Memimpin wilayah Khurasan dan bertanggung jawab atas stabilitas serta perluasan Islam di wilayah timur. 4. Adi bin Artah, Gubernur Irak. Mengatur pemerintahan di Irak dan menjalankan kebijakan keadilan yang ditegakkan oleh Umar bin Abdul Aziz. 5. Yahya bin Said, pejabat urusan zakat. Bertugas mengelola dan menyalurkan zakat secara adil, yang akhirnya menyebabkan surplus karena kesejahteraan rakyat meningkat. 6. Hisham bin Ismail, mantan Gubernur Madinah, diadili atas penyalahgunaan jabatan. Di bawah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, ia diminta bertanggung jawab atas tindakan korupsi yang terjadi sebelum masa reformasi. Umar bin Abdul Aziz dikenal dengan kebijakan reformasinya, seperti mengurangi pajak yang memberatkan rakyat, mengembalikan tanah yang disita secara tidak adil, serta memperlakukan non-muslim dengan lebih adil dalam sistem administrasi negara. Kembali pada sejarawan Eski Fatimi mengidentifikasi bahwa Maharaja Sriwijaya adalah Sri Indrawarman, mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz sekitar tahun 100 Hijriah 717-718 M. Fatimi menyatakan bahwa surat tersebut didokumentasikan dalam karya Al-Iqat Al-Farid oleh Ibnu Abderrabih. Selain itu, Ibnu Tagribirdi dalam bukunya Al-Nujum Al-Zahirah fi Muluk Misr wa Al-Kahirah juga mencatat surat ini, dengan tambahan bahwa Maharaja Sriwijaya menyatakan dirinya sebagai saudara dalam Islam dan mengirim hadiah berupa mis, batu ratna, dupa, dan barus. Informasi ini menunjukkan bahwa surat tersebut telah didokumentasikan dalam beberapa sumber sejarah, termasuk karya Ibnu Abderrabih dan Ibnu Tagribirdi. Setelah menerima surat dari Maharaja Sriwijaya sekitar tahun 100 Hijriah 717-718 M, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan reaksi yang positif. Ia melihat surat tersebut sebagai kesempatan untuk menyebarkan Islam dan menunjukkan sikap diplomatis serta kepemimpinan yang adil. Reaksi Umar bin Abdul Aziz terhadap surat itu. 1. Mengirim balasan dan utusan Islam. Umar bin Abdul Aziz mengirim seorang ulama atau mubalik untuk memenuhi permintaan Maharaja Sriwijaya dalam mempelajari Islam lebih dalam.
Ulama tersebut dikirim untuk mengajarkan ajaran Islam dan hukum-hukumnya kepada Raja Sriwijaya dan rakyatnya. 2. Memberikan kitab-kitab Islam. Umar bin Abdul Aziz juga mengirimkan kitab-kitab yang menjelaskan ajaran Islam, sebagai bagian dari upaya dakwah ke wilayah Sriwijaya. 3. Menunjukkan sikap diplomatis dan persaudaraan. Sebagai seorang khalifah yang dikenal dengan keadilan dan kesalehannya, Umar bin Abdul Aziz merespons surat tersebut dengan penuh penghormatan dan persahabatan. Ini mencerminkan hubungan baik antara Sriwijaya dan Kekhalifahan Umayyah, serta minat penguasa Sriwijaya terhadap Islam. Dampak dari surat ini, ada kemungkinan bahwa sebagian masyarakat Sriwijaya mulai mengenal dan memeluk Islam setelah interaksi ini. Hubungan diplomasi antara Sriwijaya dan dunia Islam semakin terbuka, terutama dalam aspek perdagangan dan budaya. Meskipun tidak ada catatan detail tentang isi surat balasan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tindakan dan kebijakan beliau dalam menyebarkan Islam secara damai mengindikasikan bahwa responsnya sangat positif dan mendukung permintaan Maharaja Sriwijaya. Umar bin Abdul Aziz sendiri adalah cicit dari Umar bin Al-Khattab melalui garis ibu. Ibunya, Asim, adalah cucu dari Umar bin Al-Khattab. Dengan demikian, Umar bin Abdul Aziz memiliki hubungan kekerabatan dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Berikut adalah tahun kelahiran dan kematian para pendakwa Islam yang disebutkan di masa sebelumnya. Sufyan al-Thawri, kelahiran, 716 M Mekah, Hijaz. Kematian, 778 M Baghdad, Irak. Abu Sufyan al-Thawri, tidak ada informasi yang jelas tentang tahun kelahiran dan kematiannya. Imam al-Auza'i, kelahiran, 697 M Damaskus, Suriah. Kematian, 774 M Damaskus, Suriah. Imam Malik bin Anas, kelahiran, 711 M Madinah, Hijaz. Kematian, 795 M Madinah, Hijaz. Abdullah Khattab 702 M, orang pertama yang berdakwah ke Nusantara. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Jabbar 727 Masehi, orang kedua yang berdakwah ke Nusantara setelah Abdullah Khattab. 25 tahun dari kedatangan Abdullah Khattab 702 M. Yaitu pada abad ke-7 tahun ke-27 datanglah utusan atas permintaan, Indra Brahman, kepada Abdullah Khattab, melalui surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Umayyah. Didatangkan utusan bernama, Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Jabbar, 727 Masehi. Pendakwa setelah Khattab 702 M. Yaitu Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Jabbar adalah salah satu keturunan Umar bin Khattab, Khalifah kedua Islam. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Jabbar adalah generasi ketujuh dari Umar bin Khattab keturunan dari jalur Abdul Al-Rahman bin Umar bin Khattab. Kemudian melalui Abdul Jabbar bin Umar bin Khattab, dan Abdullah bin Abdul Jabbar, ia hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Kepadanya, Sang Hyang Datu Maharaja Diraja Indra Brahman, belajar Islam selama 13 tahun dari abad ke-7 tahun ke-27 sampai tahun ke-40 baru ia berislam kemudian berganti nama menjadi Abdullah Amirullah, dan berdakwah ke Barus, Lamuri kemudian kembali ke pusat kadatuan. Di saat inilah terbentuk persukuan, Soko Utama. Domo, Patopang, Piliang, Malayu terbentuk pada abad 16 Masehi tahun ke-6. Nama, Koto Tuo, adalah berasal dari kata, Kato Tuo, literasi teks, Koto, bukan berarti, kota, tapi berarti, kata, dalam dialek lokal yaitu, Kato Tuo, nama awal disebut, Kako Nan Tua, kata yang tua adalah, dua kalimat syahadat, di tempat inilah sejarah mencatat saat, Kadatuan Sriwijaya, berislam. Yaitu saat, Sang Hyang Maharaja Diraja Indra Brahman, belajar Islam abad 7 tahun kedua atas perintah ibunya, Putih Bungsu, generasi ketiga, Si Ompu, telah Kadatuan sebelum dan sesudah disebut Sriwijaya, memerintahkan menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz untuk dikirimkan seorang ahli Islam. Pada abad ke-7 tahun ke-27 datanglah utusan atas permintaan, Indra Brahman, kepada Abdullah Khattab, melalui surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Umayyah, didatangkan utusan bernama, Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Jabbar. Sang Hyang Datu Indra Brahman, pada abad ke-7 tahun ke-40 menganut Islam setelah melalui perdebatan panjang dan diskusi serta mempelajarinya selama 13 tahun dan mengganti nama menjadi Abdullah Amirullah. Kato Tuo,
Nama awal disebut, Kako Nan Tua, tokoh di area ini adalah yang dikenal, Sobai Nan Alui, kemudian terpublikasi, Sobai, dari kata, Sobariah, nama pra-Islamnya, Sang Hyang Dewi Putih Sobai Nan Alui, keponakan dari, Indra Brahman, yang ibunya adalah kakak sulungnya dari generasi ketiga, Sang Hyang Dewi Putih Sobai Nan Alui. Masjidnya ada di Bukit Katangka ada sejak masa awal masuknya Islam dari, Malim Putiah. Anaknya berislam kepada Abdurrahman, sudah sejak umur 16 tahun dilanjutkan kemudian oleh Bujang Malim. Itulah kronologis berislamnya Kadatuan Sriwijaya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tulis komentar Anda di kolom komentar, klik tanda subscribe dan like, bagikan video ini ke teman-teman. Sampai jumpa di video terbaru kami Santosaba, terima kasih.